membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam kegiatan sosialisasi budaya positif hari ini Rabu 7 Desember 2022. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan karena di tengah kesibukan Bapak Ibu dapat meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Selawat bersama salam marilah kita tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat serta kita selaku umatnya yang insya Allah selalu berusaha untuk taat dan patuh pada ajaran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja, tidak ada acara pembukaan, kita langsung saja untuk singkat waktu karena intinya memang sosialisasi ini tujuannya agar budaya positif ini dikenal oleh Bapak Ibu. Selama ini mungkin budaya positif hanya istilah yang ada atau yang dikenal oleh guru penggerak Bapak Ibu ya. Ini budaya positif, sosialisasi budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu untuk apa tujuannya? Memang tujuannya yang pertama itu melaksanakan aksi nyata. Modul 1.4 ini saya kebetulan sedang mengikuti program rekognisi guru penggerak sekaligus menjadi fasilitator dalam program guru penggerak angkatan 7 Bapak Ibu. Nah, sebelum kita sosialisasi kita ulas dulu tentang guru penggerak Bapak Ibu ya. Nah, ini sekilas tentang guru penggerak. Program guru penggerak ini diklat pendidikan dan pelatihan. Awalnya dari angkatan 1 sampai angkatan 4 itu 9 bulan, tapi sekarang 6 bulan. Di sini program guru penggerak dirancang untuk mendukung belajar dan implementatif berbasis lapangan dengan menggunakan pendekatan metodologi dan teknik, dan ini selama 6 bulan sekarang. Ada tuh model kegiatan PGT yaitu dilaksanakan menggunakan metode pelatihan dalam jaringan dari DLMS, ya kemudian loka karya dan pendampingan individu. Di sini ada beberapa peran. Yang pertama peran guru penggerak sendiri, kedua pengajar praktek, kemudian fasilitator dan instruktur. Nah, di sini Bapak Ibu dari guru itu bisa mendaftar pada guru penggerak ataupun pengajar praktek. Oke, langsung saja kita tentang budaya positif ini. Mungkin kaitannya dengan budaya positif ini kita kenalkan dulu sekilas tentang tokoh pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu ya. Ini guru penggerak juga, ini diambil dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini dalam guru penggerak ini terkenal sapaan salam dan bahagia, karena kata Ki Hajar Dewantara mendidik itu adalah menuntun anak sesuai kodratnya menuju salam keselamatan dan kebahagiaan. Dan sesuai dengan agama Islam juga, kalau kita lihat visi kita juga dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salam ya selamat dan bahagia. Ya. Nah, di sini kita sekilas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara agar kita bisa mengkoneksikan ke budaya positif. Jadi kita dalam pendidikan, dunia pendidikan ini filosofi kita diawali dengan filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Mungkin sekilas budaya positif kita di SMK ini baru dengar ya. Yang kita kenalkan budaya kerja, karena kita kaitannya dengan industri budaya kerja. Ya. Nah, namun apa sebenarnya budaya positif? Nah, kita bahas secara lebih lengkap. Nah, di sini budaya positif sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi secara istilah Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah. Ya, kalau pengertian budaya kan kalau di KBBI itu ada kebiasaan yang turun temurun. Ya, sehingga di sini kita kenalkan budaya positif adalah nilai-nilai dan keyakinan kebiasaan ya yang intinya berpihak pada murid
agar dia dapat berkembang menjadi figur yang kritis, bermoral dan bertanggung jawab. Nah di sini perubahan paradigma yang kita perlukan Bapak Ibu ya, sehingga dalam pendidikan budaya positif ini guru memegang peran sentral. Ya, guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah. Nah kita mengenal dulu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ini filosofinya bukan tabula rasa. Pernah dengar tabula rasa? Baru. Tabula rasa itu dari bahasa Italia. Jadi bahwa tabula rasa itu kertas kosong. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak terlahir itu bukan seperti kertas kosong yang bisa dicoret-coret dan sebagainya. Ya. Jadi kalau tabula rasa meyakini bahwasanya anak lahir itu dia itu merupakan kertas kosong yang siap untuk dibuat bentuk-bentuk, dicoret-coret dan sebagainya oleh guru dan sebagainya. Nah ini konsep pendidikan tabula rasa ini berkembang zaman dulu bahwasanya anak dianggap kertas kosong. Nah kalau pendidikan Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini bukan tabula rasa. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, anak itu terlahir sudah memiliki bakat. Ya, dia itu seperti kertas yang sudah ada coret-coretannya. Tinggal kita yang perhatikan. Kalau sesuai dengan agama kita dan Islam, anak terlahir itu dalam keadaan fitrah. Kalau namanya fitrah itu bukan kosong, ada dia itu. Fitrahnya ada. Nah kita yang membawa pada fitrahnya, orang tuanya atau lingkungannya, apakah bisa membawa terus pada fitrah tersebut atau malah ke yang tidak fitrah. Nah itu sesuai ya. Jadi yang namanya fitrah itu bukan kertas kosong ya. Jadi itu. Nah kemudian tadi semua anak lahir dengan kodrat atau bakatnya masing-masing ya. Jadi di sini sudah ada bakat terpendam dalam sudah ada kodratnya. Kemudian di sini budi pekerti kata Ki Hajar Dewantara merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan dan kehendak atau pengumuman sehingga menimbulkan tenaga. Jadi budi pekerti yang diutamakan dalam pendidikan ini. Kemudian tugas guru menuntut kodrat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Salam dan bahagia. Guru ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Ini pernah disampaikan di program sosialisasi sekolah penggerak juga bahwasanya guru ibarat petani, tetapi ketika menanam jagung tidak bisa jagung itu menjadi padi, ya karena kodratnya jagung ya jagung. Maka di sini petani ini yang akan menjadikan jagung itu apakah jadi jagung yang unggul atau malahan yang memang jagung yang tidak enak dimakan dan sebagainya. Jadi kita yang memupuknya, kemudian yang memilih bibitnya dan sebagainya. Nah kemudian ini ada Ki Hajar Dewantara bahwa dalam menuntut anak ini kita memperhatikan kodrat alam dan kodrat sama. Jadi kodrat alam kaitannya dengan anak tersebut berada ya, Kuningan tentunya beda dengan Medan, beda dengan Papua dan sebagainya. Ini kodrat. Kemudian kodrat sama. Nah ini juga sama dalam menuntun anak-anak kita sesuaikan dengan kodrat zaman ya, tapi tidak menghilangkan budaya. Kemudian yang paling penting ini berpihak pada. Nah ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nanti Bapak Ibu di kelas di program pendidikan berpenggerak. Kemudian di perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah kalau sekolah kita kira-kira lingkungan sudah positif nggak Bapak Ibu? Positif ya. Insya Allah Bapak Ibu sudah melihat mungkin sekolah lain dan sebagainya yang kita alhamdulillah ya dari segi lingkungan dan sebagainya kita bisa merasakannya itu aman dan sebagainya. Nah kemudian ini menerapkan disiplin positif. Selanjutnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid. Nah ini disiplin positif, nanti ada istilah disiplin positif karena ada disiplin juga yang negatif, yaitu disiplin yang memang karena motivasi dari luar dan sebagainya. Ya disiplin karena bukan dari keinginan dirinya tapi dari luar. Oke, selanjutnya nih di sini teori kontrol. Tadi Bapak Ibu disiplin kaitannya dengan kontrol kita ya sebagai guru. Di sini Dr.
Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bahwasanya ilusi itu bayangan, jadi kita membayangkan bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua pengobatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita membayangkan bahwasanya semua pengobatan positif itu efektif dan bermanfaat. Pengobatan positif ini contohnya kita memberikan penghargaan, kemudian kita memberikan hukuman dengan yang positif dan sebagainya. Nah itu dianggap bahwasanya itu adalah efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan harapan. Ya, jadi ini selama ini kadang saya juga membayangkan bahwasanya ketika anak berbuat salah kemudian kita menjadi mereka itu diharapkan dapat menguatkan karakter. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kita bahwasanya setiap orang lebih dewasa itu dapat memaksa. Nah ini tentang teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah ini pertanyaan ini mungkin ada yang ingin berpendapat tentang pertanyaan ini. Bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak. Tidak. Bisa atau tidak? Ya. Nah, di dalam teori kontrol sebenarnya setiap orang itu mengontrol dirinya sendiri. Ketika orang lain mengontrol kita, kita yang mempunyai kontrol. Apakah kita ingin dikontrol orang lain atau tidak? Nah itu. Jadi dalam teori kontrol itu dibahas nanti lebih jelasnya nanti di modul 1.4 itu dibahas. Jadi pada dasarnya setiap orang itu mengontrol dirinya sendiri. Ketika dikontrol orang lain, kita mau tidak. Nah itu kita yang menentukan yang mengontrol diri sendiri. Gitu. Jadi ini dari kontrol ini. Kemudian di sini, nah Bapak Ibu ini berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah dalam penerapan disiplin positif di sini biasanya kita menerapkan stimulus respon. Stimulus respon itu respon yang tiba-tiba. Ketika anak salah langsung hukum, anak salah kok kamu salah dan sebagainya. Nah kita diharapkan terjadi perubahan paradigma dari stimulus respon pada teori kontrol. Nah, di sini stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Jadi kalau dari stimulus respon ini bahwasanya realitas kebutuhan kita sama. Ya. Tetapi dari teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Yang masing-masing punya tujuan masing-masing. Kemudian dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Namun teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Ini dalam stimulus respon. Namun dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini dalam stimulus respon. Jadi kalau kita respon tiba-tiba itu ketika ada hal yang buruk itu suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol pada dasarnya setiap orang itu berperilaku memiliki tujuan. Apakah dia berbuat buruk atau baik itu ada tujuannya. Nah kita harus menggali apa tujuannya sehingga dia tidak mengulangi lagi. Kemudian dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Jadi ini stimulus respon, teori stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Jadi ketika kita dikontrol orang lain, apakah kita mau dikontrol orang lain? Ya, kita sendiri yang menentukan. Ya. Kemudian dalam stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau tidak dikontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, nah ini. Kemudian selanjutnya dalam stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini kolaborasi kita dalam menyelesaikan itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Kemudian kalau stimulus respon itu berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol model berpikir menang-menang. Ini. Nah, oke, Bapak Ibu ini ada ini mau dari Bapak Ibu. Saya begitu di sini ada. Oke. Lagi sibuk katanya Bu ya? Lagi sibuk. Iya, lagi tidak lalu pilihnya sampai.
Udah mulai tadi. Ya, maksudnya. Oke. Terima kasih Bu Eni. Tadi Pak Kepala kesini jam 8 kebetulan lupa. Lagi Zoom? Ya, lagi Zoom. Nah itu Bapak Ibu mengenai simulasi respon dan teori kontrol. Dari sini inilah budaya positif dari belajar dari kontrol dulu Bapak Ibu, terutama kaitannya dengan disiplin positif ini. Nah kemudian di sini disiplin tentunya kita sering mendengar kata disiplin ya. Disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif atau apakah masih perlu ditinjau kembali? Menurut Bapak Ibu, disiplin di sekolah kita apakah efektif atau perlu ditinjau kembali? Coba Bapak Ibu. Tergantung dari sisi mana dulu. Oh iya, tergantung dari sisi mana. Dan cara penilaian diri masing-masing. Oke, nah terutama kaitannya dengan disiplin siswa ya. Ya. Disiplin siswa. Nah menurut Bapak Ibu yang Bapak Ibu ketahui, apakah telah efektif siswa kita dalam kedisiplinan atau masih perlu ditinjau kembali? Efektif, tapi itu kembali lagi ke siswanya. Oke. Tidak efektif dari SOP segala macam. Ya, betul ya. Dari sisi lain efektif. Efektif. Ya, betul. Terutama dalam hal kita di pembelajaran juga melihat bagaimana siswa. Ya kita juga bisa membandingkan dengan sekolah lain ya. Kita nilai efektif gitu ya dengan penerapan kedisiplinan dan juga tata-tata yang ada. Nah, nanti kita bisa melihat dengan penjelasan budaya. Kemudian apa sebenarnya arti dari disiplin itu sendiri dan apa kaitannya dengan nilai kebajikan? Nilai kebajikan ini sebenarnya kaitannya dengan modul 1.2 itu nanti di buku nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap orang. Ada nilai sosial di masyarakat, nilai keagamaan yang kita bawa. Ini nilainya kebajikan. Nah, ini nanti kita kaitkan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib dan sebagainya. Nah, dalam pengertian disiplin tersebut ada dua kata kunci utama menurut KBBI. Kalau ini adalah taat dan aturan. Nah, ini ya. Jadi kalau disiplin itu berarti disiplin waktu. Oh, berarti ya taat mentaati aturan waktu. Kemudian disiplin kerja, ya aturan kerja. Nah, kemudian, nah ini disiplin positif Bapak Ibu ya. Untuk disiplin positif, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan berhukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini filosofi dari Dewan Karim yang disiplin. Ini diambil dari kalimat yang dibawakan oleh Dewan. Nah ini, Kiai Dewan Karim menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ini, jadi dia juga mengakui kuat ya dalam mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin dalam diri ada ini internal ya. Ada disiplinnya ada dari motivasi, karena disiplin itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Misalkan kita jam 7 ya, kalau dalam disiplin kita dari diri sendiri, kita meyakini bahwa kalau jam 7 kita bisa tenang, masuk dan sebagainya. Siswa juga tidak terburu-buru ya, apalagi siswa yang datang jam setengah 7 itu ya, mereka bisa tidak terburu-buru, kemudian santai dan sebagainya. Tapi yang datang jam 7 itu mereka udah masuk ke parkir padat dan sebagainya gitu. Nah, di sini kata Kiai Dewantara, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita menggunakan pihak lain untuk pendidikan kita atau motivasi eksternal. Nah, kemudian Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline
Jadi dinyatakan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang mengendalikan potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini. Nah ini Bapak Ibu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah ini diharapkan jadi disiplin diri itu adalah dari diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka miliki, nilai-nilai kebajikan universal. Terutama kalau kaitannya dengan kita sebagai umat Islam ya nilai-nilai yang ada pada agama kita. Kemudian nilai-nilai mungkin di sosial masyarakat, tergantung nilai-nilai dalam orang Jawa Barat, orang Sunda dan sebagainya itu. Jadi bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan, nah inilah budaya positif ini diharapkan anak menerapkan disiplin itu adalah disiplin positif yang tumbuh dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain, bukan karena pengawasan dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ini teori motivasi Bapak Ibu. Di dalam budaya positif juga ini dibahas teori motivasi bahwa seseorang melakukan sesuatu baik itu perilaku buruk atau perilaku baik, ini ada 3 motivasi. Ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu motivasi dia melakukan tindakan. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Misalkan dia sekolah karena memang tidak ingin dianggap dialahkan, ya. Kemudian dia datang pagi karena tidak ingin dihukum, ya. Kemudian dia mengerjakan tugas karena tidak ingin diberi nilai jelek dan sebagainya. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ketidaknyamanan tadi nilai jelek dan sebagainya. Nah ini. Jadi teori motivasi yang pertama. Jadi motivasi yang pertama itu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tentunya di sini seseorang melakukan sesuatu, yang kedua ini motivasinya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah itu ada imbalan dan sebagainya. Kita bekerja, ya memang kita butuh penghasilan sebagainya itu dan sebagainya. Nah kemudian yang ketiga, nah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang ketiga ini faktor intrinsik. Kalau yang ke-1 kedua itu ekstrinsik. Jadi dua pengaruh dua. Yang ketiga inilah yang mereka. Ya. Dan ini motivasi ini kita terapkan dalam pendidikan kaitannya dengan mengontrol peserta didik. Ya, tentunya nanti berbeda kalau di dunia kerja dan sebagainya. Ini. Jadi yang ke-1 kedua ini adalah faktor eksternal atau dari luar. Yang ketiga ini adalah intrinsik. Nah ini Bapak Ibu lingkup budaya positif. Nah diharapkan dalam budaya positif ini tercipta lingkungan yang positif, ya. Kemudian keyakinan kelas, ya. Di sini adanya penerapan keyakinan kelas. Di sini ada peraturan kelas. Jadi di sini apa beda peraturan dan keyakinan? Peraturan kelas ini ya tentang peraturan yang kita buat bersama-sama dengan siswa dan sebagainya. Kemudian hal itu diyakini bahwasanya ini kalau kita tidak mentaati ini maka kejadiannya akan begini dan akibatnya akan begini. Kemudian maka setelah ini diterapkan akan menciptakan lingkungan positif. Kemudian maka terwujudlah budaya positif di sekolah kita. Waalaikumsalam. Oke, silakan Bapak atau saya. Nah inilah lingkup budaya positif yang ini diterapkan di tiap sekolah dalam program guru penggerak ini dan dalam program Merdeka Belajar juga. Oke. Nah, mengapa tidak menerapkan saja? Mengapa saya ingin jelas? Tadi kan ketika kita ingin menciptakan lingkungan yang positif, di sini diharapkan peraturan kelas kemudian ada keyakinan kelas. Dan di sini pertanyaan-pertanyaan yang ada, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, coba, kenapa sih ada peraturan kita menggunakan helm? Diharapkan di sini setiap orang itu akan menjawab
berdasarkan faktor intrinsik dari dia, bukan karena memakai helm karena takut ditilang polisi dan sebagainya, tapi dari dirinya sendiri. Dia tahu bahwasanya itu kalau tidak seperti itu tidak memakai helm, bagaimana sebabnya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, coba mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu dulu waktu apa? Covid. Ya otomatis kalau kita peraturan, ya mungkin kalau dulu makan di Jakarta jelas langsung di sanksi dan sebagainya gitu ya. Kalau di kita kan alhamdulillah masa itu ya. Nah, ini tentunya sebagai orang motivasinya ada tergantung 3 tadi ya. Apakah 1, 2 atau 3? Yang 3 inilah yang diharapkan. Mengapa kita memiliki peraturan kesehatan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ataupun ketika sekolah dan sebagainya. Nah, ini motivasinya 3 tadi. Apakah prinsip atau intrinsik? Kemudian Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang namanya keyakinan itu dari hati. Sehingga kalau sudah keyakinan di sini bahwasanya saya melakukan itu, maka dengan sendirinya tanpa pengawasan, tanpa ada paksaan dan sebagainya, ini akan terdorong dia. Jadi inilah yang harus kita bangun dalam pendidikan, lingkungan pendidikan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kita lihat ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ini menarik Bapak Ibu. Keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, ini keyakinan kelas tadi sudah dibahas ya, hukuman dan penghargaan. Kita lihat di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara bersama, secara universal atas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai yang kita sudah miliki, nilai-nilai yang berdasarkan agama kita yang universal, bahwasanya kita harus menghargai orang lain, berkata yang baik pada orang lain, itu nilai universal itu yang kita bawa. Ini yang akan membawa pada keyakinan kelas. Menurut Gordon ini, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini konsepnya. Jadi kalau peraturan itu ada istilahnya peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya. Nah ini kalau memang itu, kadang ketika ada peraturan, kita malah mencoba untuk melanggarnya nanti. Jadi tidak baik, sehingga di sini perlunya keyakinan bahwa keyakinan kelas lah yang kita kembangkan di dunia pendidikan ini. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan umum. Jadi keyakinan kelas itu abstrak karena memang dari keyakinan diri sendiri, dari diri setiap siswa sekali. Kalau peraturan kan rinci, konkret, ada ini peraturan ini dan sebagainya. Nah, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Jadi pernyataan yang universal yang disepakati bersama. Kemudian keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh dibuat negatif. Jangan merokok di sini, itu negatif. Jangan menginjak rumput, itu negatif. Jadi dibuat kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya itu berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat. Jadi diharapkan nanti kalau kita ingin menerapkannya, kita bersama-sama membuat keyakinan itu dan mereka semua mencurahkan pendapatnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas perbedaan. Di sini peraturan selalu kembalikan buku, contohnya di kalimat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelasnya di sini tanggung jawab. Jadi kalau kita sudah memakai buku, kalau peraturan kan simpan kembali ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kita tanamkan, kita menanamkan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini keyakinan yang kita tanamkan adalah menghormati orang lain dan diri saya sendiri.
Kemudian peraturan, contohnya hadir minimal 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan kita, ya menghormati orang lain. Jadi tujuan kita hadir di 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, menghormati guru dan sebagainya. Keyakinan ditanamkan. Kemudian juga komitmen pada tujuan. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Maka di sini keyakinan kelas yang ditanamkan keselamatan, kemudian juga menghormati orang lain. Kemudian di sini dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya yang ditanamkan bahwasanya kita menemukan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, maka di sini menghormati orang lain dan kesabaran. Keyakinan kelas yang ditanamkan. Peraturan menggunakan masker, maka di sini keyakinan yang ditanamkan adalah kesehatan dan keselamatan. Nah, ini sama. Jangan lari dari kelas atau koridor, maka ini keselamatan dan keselamatan. Di Bapak Ibu ya, di sini perbedaan peraturan dan juga keyakinan yang ditanamkan pada. Nah, keyakinan kelas, contohnya ini kelas 1 ya. Contoh ini pembuatan keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh untuk kelas 1 SD. Ya. Jadi jadi kalau anak SD kan agak sulit dikendalikan Bapak Ibu ya. Nah, ini makanya memang nanti kita lihat konsep penghargaan juga dan sebagainya. Jadi di sini tanamkan bahwa setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang dan sebagainya. Kemudian contoh yang kelas 5 ini, selalu bersikap positif, selalu senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Di sini tidak ada kalimat negatif, ya. Jadi keyakinan kelas ini, keyakinan kelas ini semuanya positif. Contoh ini kelas 7. Misalkan hormat, kami yakin bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi keyakinan kelas ini boleh dituliskan, tetapi yang penting ditanamkan dalam pribadinya. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau melakukan kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting merasa yang diterima pada suatu kelompok dan harus peduli satu dengan yang lain. Nah, ini pendalaman keyakinan kelas Bapak Ibu dalam rangka memperdalam keyakinan kelas kita. Ini kegiatan tugas saya, tugas kamu. Ya, jadi tugas saya, tugas kamu ini mungkin di sini dalam rangka menambah keyakinan kita. Jadi kadang kita juga perlu menyampaikan tentang bahwasanya guru dan siswa itu berbeda. Ya, misalkan di sini guru tugasnya apa, kemudian guru tugasnya apa. Kita coba menggali semua dari siswa itu, sehingga mereka memahami ketika ada guru yang semacam kemarin itu ada anak yang memang suka merokok. Ya, kemudian ketika kemarin di wawancara oleh mahasiswa, kamu suka merokok gitu. Ya, artinya pas juga menyampaikan bahwasanya kamu itu masih tergantung pada orang tua dan sebagainya, sehingga maka dari itu cobalah sebelum ketika menempuh pendidikan ini ya tidak melakukan hal yang negatif dan sebagainya. Nah, di sini ini dalam rangka mendalam keyakinan. Nah, kemudian guru tugasnya bukan. Nah, ini juga ini dalam rangka ini kita seperti ini. Guru tugasnya bukan menyakiti atau sakiti. Kemudian guru tugasnya bukan menyakiti atau sakiti, sama semuanya sama. Nah, ini artinya bahwasanya ini hanya memperdalam keyakinan kelas pada siswa. Nah, ini Bapak Ibu penghargaan. Menurut kita penghargaan itu efektif tidak untuk meningkatkan kedisiplinan itu? Penghargaan. Ya. Jadi kita kan sering terutama di SD, di TK itu sering
gurunya memotivasi untuk memberi penghargaan. Nah, pendapat Bapak itu penghargaan itu kira-kira apakah dapat meningkatkan kedisiplinan atau tidak? Enggak. Alasannya kenapa? Orang sana bukan. Oke, ya betul ya. Jadi penghargaan itu faktor eksternal. Nanti kita lihat selama ini penghargaan apakah perlu ada penghargaan, terutama kaitannya di lingkungan kelas di kelas ya. Kalau umpamanya penghargaan itu di lomba, ada judulnya lomba lari, dia dapat penghargaan itu mah nggak apa-apa. Iya. Tapi ini dalam kelas. Iya. Jadi apakah lomba itu dibawa ke kelas? Nah itu tidak baik. Jadi selama ini kita kan merasa bahwasanya ketika memberi penghargaan itu dapat memotivasi siswa dan memotivasi yang lain. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Kita lihat. Yang pertama, di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau dalam jangka waktu pendek, ini penghargaan bisa cepat. Ya. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau kita terus memberikan, maka ini akan terus bertergantung pada penghargaan. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kadang ketika diberi penghargaan, justru kita melupakan tindakan baik kita. Kita ingatnya penghargaan tersebut. Ya, tadinya niat kita memang untuk melakukan kebaikan, tapi kita tidak memberikan penghargaan. Motivasi selanjutnya bukan karena berbuat baik. Awalnya seseorang mendapat melakukan sesuatu itu karena pengen niatnya berbuat baik, tapi ketika ada penghargaan, maka motivasi selanjutnya akan berubah. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, jika saya mengharapkan suatu penghargaan yang tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati setelah kemungkinan lain kali saya tidak berusaha setelah sebelumnya. Nah, jadi kalau kita umpamanya ingin dapat penghargaan, ya, kemudian kita tidak dapat kecewa, nah berikutnya adalah saya memang paling nggak dapat lagi dari saya, itu akan kecewa dan jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi kalau kita sudah terbiasa penghargaan, harus memberi penghargaan terus. Nah, tapi jangan sampai dikaitkan dengan reward and punishment di sekolah. Nanti ini kaitannya dengan di kelas ya. Kalau ini kaitannya dengan mungkin kalau itu mah urusan lain, itu mah masalah nanti dalam dunia kerja nanti. Kan di perusahaan ya ada pegawai terbaik diumumkan gitu. Kemudian penghargaan merusak hubungan Bapak Ibu ya. Jadi ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah ini saya rasakan ketika dulu sering memberi kalau saya bawa makanan dan sebagainya itu, kalau ketika ada yang maju dikasih, ketika ada yang bisa dikasih. Tapi anak-anak itu aja, yang lain itu tidak termotivasi, bahkan mereka tuh saya udah takdirnya. Jadi tidak ada motivasi sama sekali. Jadi kita ingin memacu orang lain, orang yang tidak rajin itu malah yang ke depan tetap yang rajin itu. Yang bisa beli sendiri. Iya, gitu. Tapi HP ya. HP Samsung. Masalahnya itu. Ya makanya hasil dan sebagainya sama aja gitu. Jadi yang mendapatkan itu aja. Jadi yang lain tidak termotivasi gitu. Nah ini akibat kan. Nah, merusak hubungan ya. Orang juga akan iri. Wah, itu mah anak Aris dan anak saya sebagai gitu kadang gitu. Jadi ya karena memang ya tadi tidak ada faktor intrinsisnya. Kemudian tadi ini murid-murid itu motivasi hanya untuk menyenangkan guru. Jadi hanya ingin guru senang aja gitu nanti ke depannya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan
kecemasan. Ya, cemas yang lain yang ketika ini saya bisa enggak nih kamu enggak apa, ya, enggak. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat keterangan akan berhenti mencoba. Nah ini, jadi udah saya mah nggak salah, biar dia aja yang ranking 1 kayak gitu. Udah. Oke. Nah, penghargaan sesuai ketepatan ini riset Bapak Ibu, tapi nanti dicoba aja. Jadi anak-anak diminta mengingat kata-kata, kemudian mereka diminta mengambil kata yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Ya, beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Dan ternyata hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya memberikan jawaban yang benar. Bisa. Nah, kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini mahasiswa dan mahasiswi bekerja di suatu universitas. Jadi mereka belajar menulis sebuah artikel. Kemudian mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Nah, ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setiap beberapa lama mahasiswa dibayar, hasil kerjanya berbeda. Jadi awalnya mereka tidak ada penghargaan, mereka semangat gitu. Tapi ketika diberi penghargaan, malah justru tadi malahan mereka hasil kinerjanya ini berhenti berkembang. Mereka yang tidak menginginkan kebayaran justru mengasah diri menjadi lebih baik. Ya. Jadi ini pengamatan terhadap kelompok mahasiswa. Kemudian penghargaan menghukum. Nah ini penghargaan menghukum. Kenapa? Penghargaan menghukum karena di sini bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan seolah terhukum gitu. Saya mendapat begini lah, saya mendapat kekayaan kita dan sebagainya. Misalnya dalam sistem ranking mereka mendapatkan yang kedua merasa paling hukum. Aduh, kenapa nggak ranking 1 ini saya kok tinggal beda cuma koma aja kok saya ranking 2 sih. Nah itu merasa terhukum gitu. Kenapa yang ranking 2 ini kok ada ranking 1? Nah itu memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi hukuman dan penghargaan itu mengendalikan orang, ya. Jadi dia itu melakukan sesuatu bukan karena dalam dirinya ingin melakukan itu, tapi karena ada penghargaan dan hukuman tersebut. Jadi makanya kalau jadi perdebatan, terutama untuk anak SD, apakah memberi bintang dan sebagainya itu disalahkan. Padahal itu hubungan dia sama saja karena itu membiasakan mereka melakukan unsur ekstrinsik dari luar, ya. Jadi keinginan dia untuk aktif dan sebagainya itu tidak ada faktor intrinsik. Ya, di sini pada dasarnya orang itu tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Tadi bahwa penghargaan bisa dalam waktu yang dekat. Dan di sini jika suatu perkara diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, inilah jadi hukuman. Jadi kadang kita dalam lomba juga kan orang yang mendapatkan ya kecewa itu otomatis ketika tidak juara, bagaimana nangisnya para fans sepak bola ketika tidak lolos, ya enggak? Itu merasa dihukum gitu. Padahal mereka sebenarnya tidak dapat apa-apa, tapi mereka tadi ya mungkin saat ini ada yang nangis gitu. Gimana gitu? Tapi sebegitunya gitu sampai apa gitu dan sebagainya. Arema. Makanya Arema itu kotanya jangan harus diganti kota Malang diganti kota Senang gitu aja. Jangan Malang gitu. Amalan. Oke. Nah itu makanya dari sebelum merdeka tidak ada KKN, tidak ada ranking kan. Jadi memang itu. Nah ranking memang di sini kalau kita istilahnya di raport juga tidak ada sebenarnya. Nggak ada lah, makanya ranking terbaik kita tetap ada kan. Sampaikan ya. Nah ini Bapak Ibu bisa ini menanya sebagai contoh aja bahwasanya pengaruh ranking itu ketika seseorang mendapatkan utama ranking kedua dan sebagainya itu akan merasakan seperti itu. Jadi di sini hanya ini aja gitu. Tapi sebenarnya ya tadi teori motivasi jadi menganggap kita bahwa
ketika kita memberi penghargaan bahwasanya dia dapat memotivasi dan sebagainya, kita menyebutkan ranking itu, siswa yang lain dapat termotivasi untuk menjadi ranking 1. Tapi memang itu jauh itu bayangan itu tuh. Jadi silakan saja itu mah Bapak Ibu, di sini tidak ada benar yang salah, tapi yang ada dampaknya apakah positif atau negatif. Jadi ketika memberi hukuman tuh tidak ada benar atau salah. Jadi ketika siswa kesiangan diberi hukuman itu bukan benar atau salah, tapi dampaknya apakah positif atau negatif yang kita perhatikan di sini. Nah di situ makanya dikatakan disiplin positif. Disiplin positif tadi disiplin yang dari faktor intrinsik, dari dalam keyakinannya. Nah itu ya. Makanya ini saya juga kenapa tadi nonton Pananda itu karena mungkin akan banyak berbenturan gitu dengan dasar ini kesiswaan yang tadi diharapkan hadir dan sebagainya, itu karena memang ini kita mungkin sedikit sekarang yang mungkin guru penggerak. Kalau sudah banyak ya otomatis kita sedikit demi sedikit yang menerapkan ini, ya minimalnya dari kita di kelas dan sebagainya. Walaupun kita masih ada peraturan dan sebagainya. Nah peraturan itu nanti dijadikan keyakinan di kelas. Nah selanjutnya Bapak Ibu di sini inilah di sini bahwasanya dalam keseharian kita ketika kita dalam teori kontrol mengontrol orang lain, di sini ada teori hukuman, teori konsekuensi dan restitusi. Di sini dalam disiplin ini kita diharapkan bahwa seseorang melakukan itu karena mengetahui konsekuensi. Konsekuensi itu apa sih? Di KBB itu konsekuensi itu akibat. Di KBB itu besar itu akibat. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu tahu akibatnya dia. Ya. Kemudian restitusi. Nah ini ada istilah baru restitusi. Restitusi nanti kita bahas, nanti ada pengertiannya. Kalau dari segi koefisien restitusi, koefisien pantulan, dia merefleksi diri. Ya, lebih ke daripada keyakinan. Ya, kalau tadi konsekuensi itu sebab akibat, kalau ini keyakinan bahwasanya kalau saya melakukan ini maka siapa sih gitu, lebih dekat ke konsekuensi. Contohnya ini, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, jadi konsekuensi sesuatu harus terjadi karena memang ada sebabnya. Kalau hukuman itu menyakitkan terjadi pada diri. Nah, kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi dia memilih bahwasanya saya melakukan itu karena pilihan saya. Nah, kita ketika menetapkan restitusi nanti kita lebih lanjut ada pembahasan restitusi. Kemudian hukuman ini tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Ya. Jadi misalkan kita lihat perbedaannya di contoh-contoh berikutnya. Restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Hukuman di sini korban mendapatkan keadilan, tetapi di sini konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi korban mendapatkan ganti. Nah kita lihat nanti contohnya ya. Nah hukuman murid akan tersakiti, kalau konsekuensi murid dibuat nyaman. Kemudian restitusi murid mendapat penguatan. Ya. Kemudian yang terakhir di sini, hukuman itu perilaku pasif agresif. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusi masalah terpecahkan. Nah ini, kita bawa teorinya dulu Bapak Ibu. Nah kita lihat di sini. Selanjutnya, di sini pada hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah selanjutnya ini hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kalau di sekolah ada hukuman gitu, tapi di luar mereka bebas dan sebagainya. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah hukuman di sini contoh hukuman peraturannya adalah kamu harus. Nah konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah restitusi apa yang menyakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Contoh-contohnya ini. Nah di sini dalam hukuman murid membenci peraturan. Konsekuensi murid menghormati peraturan. Restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain.
Nah ini untuk hukuman ini sifatnya negatif. Kalau konsekuensi netral, maka restitusi ini positif. Nah ini selanjutnya Bapak Ibu. Contoh hukuman di sini, awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Nah konsekuensi lakukan apa yang saya katakan. Kemudian restitusi apa hal yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Nah di sini hukuman itu model paksaan. Kalau konsekuensi stimulus respon, restitusi itu teori kontrol. Kemudian hukuman mendorong menyalahkan diri, konsekuensi mendorong kepatuhan, restitusi mendorong disiplin positif. Hukuman konsep diri buruk, konsekuensi konsep diri baik, restitusi konsep diri kuat. Kemudian hukuman murid belajar menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi murid belajar taat peraturan, restitusi murid belajar memecahkan masalah. Hukuman murid mengontrol anak, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kemudian konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dan restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah kita lihat dengan selanjutnya, hukuman dampak pada murid marah, merasa bersalah dan mengasihkan diri. Konsekuensi kehilangan hak waktu tidak seorang diri, penahanan. Kemudian restitusi, murid tidak kehilangan waktu namun bersamaan untuk memperbaiki diri. Hukuman tiba-tiba, itu hukuman itu terjadi tiba-tiba, tidak diharapkan dan sangat melukai. Kalau konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian hukuman dibuat guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid sama dengan restitusi. Restitusi diharapkan dibuat oleh anak ya, dibuat oleh anak. Hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kalau konsekuensi membantu, sifatnya membantu, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Restitusi menguatkan, jadi guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid atau anak. Nah ini hukuman dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri. Kalau konsekuensi kehilangan hak, waktu tidak. Dan restitusi murid tidak bilang, oh ini jadi ulang bakar. Oke. Nah contohnya Bapak Ibu. Coba ini yang pertama, mencatat betul sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ya. Jadi dia di sini diberikan hukuman mencatat 100 kali, bukan konsekuensi. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi dia mencoret-coret ya, konsekuensinya. Nah tadi kalau konsekuensi dia tahu akibatnya. Ya tadi. Nah kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya konsekuensi dia menerima bahwa saya udah salah. Jadi kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Oke. Minta tanda tangan. Ini konsekuensi. Untuk belajar PJ, karena ini kaitannya dengan PJ. PJOK ya ini. Jadi di sini PJOK konsekuensinya karena dia harus menggunakan dia. Oke. Nah ini dalam menerapkan disiplin positif dan budaya positif di sini kita membahas dari kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Bahwasanya manusia itu kebutuhan dasarnya ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, dan yang kelima adalah pemuasan. Ini pada dasarnya butuh manusia butuh ini. Ya. Nah Bapak Ibu kita lihat permasalahan di sini.
Ibu Ani guru kelas di SD Pelita kelas 5 dan ini menghadapi pula salah satu murid di kelasnya itu Agus. Beberapa anak berhadapan dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah ini perhatikan Bapak Ibu di sini kita sering banyak anak-anak yang membawa bekal ya. Tapi kita tidak tahu ada yang maksa. Buat takut itu sekolah. Iya. Coba apa yang kita lakukan Bapak Ibu dalam menangani Agus ini? Jadi tanya dulu berapa kali ke pelakunya. Oke. Ya. Makanya minta ke Betul ya. Jadi bagian guru. kita melihat kalau dalam isoman ketidaksesuaian. Ya. Mengetahui penyebab ketidaksesuaian ya. Kita lihat selanjutnya di sini dalam konteks penerapan disiplin positif Ibu Ani sebaiknya mencari tahu tepat ya. Iya. Agus melakukan tindakan tersebut akan mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha itu Agus. Nah di sini kayak kebutuhan Bapak Ibu. Apabila dia lakukan Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makanan, berarti dia kebutuhan bertahan hidup bertahan. Apabila dia lakukan Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kan cari perhatiannya. Kebutuhannya adalah tidak kasih sayang. Ada yang gitu ya memang anak itu menjadi orang yang cari perhatian. Iya. Ya, yang baik, ya, terutama anak laki-laki kalau punya kenangan kan sebagian. Ya. Nah, kemudian apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut, kebutuhannya adalah penguasaan. Aku di sini orang yang ya. Kemudian jawaban Agus dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya. Nah, karena bekalnya selalu sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi dia kayak gini. Nah ini iseng saja. Kalau iseng saja gimana? Tuh banyak yang bisa berapa? Iseng saja dari represi banyak temennya yang kesal. Nah itu, nah ini juga ya. Nah ini adalah kesenangan. Jadi senang gitu. Mengisengi orang jadi. Seperti siapa yang membuli? Puasnya tersendiri mungkin. Jadi memang ada yang seperti itu. Artinya semua peristiwa dan kejadian pada anak tuh pada dasarnya ada tergantung dengan kebutuhan ini Pak. Ya. Jadi ketika anak terlambat, ya kita lihat alasan lima ini, apakah dia senang dengan terlambat itu, apakah menguji gurunya, apakah benar-benar dia disitu dari SMK 3 terusnya, seperti itu, atau memang tadi karena memang kebutuhan seperti mana dan sebagainya. Ada yang ibu saya kelas kata kadang. Nah itu makanya kita kan apakah memang lima kali? Nah, Orang tidur tangan. yang pertama mungkin kebutuhan bertahan hidup karena tadi malamnya enggak. Kalau nggak tidur itu dia mati. Tapi lelah ya. Artinya kebutuhan bertahan hidup. Jadi malamnya mungkin membantu orang tuanya atau malamnya tidak Baru. Iya. Oh gitu. Iya, Iya betul. Ada anak juga yang pagi-pagi itu katanya membantu orang tuanya pasar. Iya, Yang itu. Nah itu makanya apakah kita memberi hukuman kepada anak tersebut atau tidak? Nah itu. Makanya di sini teori motivasi tadi 3 teori motivasi ya. Kemudian juga sama 5 dasar kebutuhan itu. Senang juga bisa. Kesenangan juga bisa. Bisa senang Ya. juga. Daripada di rumahnya. Ya di rumahnya mungkin tidak nyaman. Kalau di sini ada AC ya. Dia masih tetap tidur anak. Tidur. Itu Jadi kenapa Pak? ada dua anak atau berapa anak ya? 2 anak masing-masing di kelas 11 itu ada. Iya kenapa itu Pak? Senang tidur di kelas. Nyaman. Makanya itu memang dalam restitusi itu prosesnya memang tidak tiba-tiba ya. Karena itu makanya kalau tadi mungkin kalau hukuman dan konsekuensi itu tiba-tiba langsung ya. Kalau restitusi itu ya kita tadi menggali. Nanti restitusi dibahas. Tapi sekolah sudah menyenangkan.
Berhasil. Kalau kita membuat anak semangat, kita bisa Bapak Ibu ya. Tapi berhasil tidak mencapai sesuai dengan SKR tadi ya. Jadi dan sebagainya gitu. Kalau semangat mungkin tadi Bapak Ibu bayangkan ketika sekarang sedang belajar, tiba-tiba ada pengumuman pulang, Pak. Itu anak-anak seperti keluar dari penjara. Iya. Itu membuat anak senang tuh, masya Allah itu. Jadi ketika diumumkan hari ini Bapak Ibu berapa? Tahun berapa itu saya ngajarin bawa langsung wah Sampai merdeka, kalau merdeka ya. bukan tahun berapa sekarang ya. Anda karena informasinya itu lebih Lebih cepat. Jadi mereka udah tahu gitu ya. Jadi tidak ya, karena apa? Ada HP. Sekarang HP dulu mah kan belum HP belum berkembang. Sekarang HP langsung. punya jangan tahu Jadi, Pak. dulu Belum tahu. iya belum tahu ini saya juga. Iya, saya beneran. Nah itu. Jadi sekarang Pak besok dipulangkan ya jam 10 baru keluar itu. Jadi tidak surprise lagi sekarang. Tapi mereka tidak tahu di sini. Ini contohnya Tidak ada keyakinan di sini. punya ilmu dari pagi. Dari dulu saya juga heran. Loh kamu saya juga belum tahu ya. Sebenarnya Pak udah tahu. Udah itu pengumuman. Ternyata benar. Yang kemarin itu begitu. Anak-anak kan kalau Jumat tuh pulang jam 4. Iya. Kalau misalkan kita gitu kan tugasnya belum selesai, mendingan selesaikan dulu tugas gitu. Iya. Pulangkan lah. Bu anak-anaknya nggak mau mengerjakan tugasnya ini. Nyari aja. Nah itu. Nah itu Itu pengumuman datanya budaya positif. Nah itu fenomena makanya di sini karena rata-rata dia tidak ada faktor intrinsik, rata-rata semua ekstrinsik ya maksudnya. Jadi karena semuanya faktor dari luar gitu. Jadi mereka itu ke sekolah itu ya tadi ya intrinsiknya itu. Nah, itu Bapak Ibu ya ini contoh ini bisa kita inikan dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini Bapak Ibu posisi kontrol guru, terutama di kelas, lebih umumnya di sekolah. Ya. Jadi kita di sini kontrol di sini adalah posisi pengendali. Guru itu memang yang istilahnya mengontrol, mengendalikan siswa. Ya. Nah, kita posisinya seperti apa sih yang lebih tepatnya untuk menciptakan disiplin positif dan juga budaya positif tersebut? Di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ini Bapak Ibu. Untuk penghukum dan merasa bersalah, ini motivasi anak otomatis menghindari hukuman. Tapi kalau kita sebagai teman atau memantau, ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ya. Jadi kalau kita sebagai teman dan sebagainya, ini ketergantungan pada kita. Kadang Pak, begini tuh dari si bapak dia itu gitu. Nah kalian anak yang gitu, harusnya nggak boleh seperti itu. Makanya saya bilang semua guru sama. Ya, kamu motivasi kamu aja gimana? Contoh dari karakter berbeda dan sebagainya, harus setia. Karena kamu nanti kerja juga sama. Apakah kamu nanti manajernya orang Batak nggak mau, gajinya gede? Nah itu kita harus setia. Jadi kadang ketergantungan ini tidak baik. Kemudian menghargai, kalau manajer ini anak menghargai diri sendiri. Kalau kita berposisi sebagai manajer. Oke, nanti kita lihat posisi kontrol ini. Nah ini Bapak Ibu, guru berbuat, nanti datang guru. Kalau penghukum di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, penyakit, menyindir. Ya. Jadi kalau ada anak yang tidur, sindir dan sebagainya atau menghardik, ayo bangun, pusat supaya nggak ngantuk. Berapa kali? Nah, cuci muka. Cuci muka mengerti kan? Waduh, nah tergantung makanya. Nah ada juga bisa. Kalau tadi, kalau konsekuensi mungkin bisa kamu tidur, coba cuci muka dulu supaya nggak ngantuk dan sebagainya. Nah, anak juga kan kalau dilakukan gitu mah kan merasa itu sebagai konsekuensi ya, karena dia ngantuk otomatis harus cuci muka. Jadi ada alasan nih kalau ini. Dan dia tahu bahwasanya akibatnya memang ketika ngantuk saya harus ini. Tapi kalau yang namanya menghukum itu tadi, dengan nanda dan sebagainya. Nah kalau sebagai teman,
ini membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Ya. Kalau memantau, menghitung dan mengukur. Nanti kita lihat ini. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan untuk menggali ya penyebab dan juga menggali supaya dia memotivasi untuk merubahnya. Nah, ini perkataan. Dalam perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kalau hukum. Nah, kemudian membuat merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan Bapak. Ya, ini kadang kita ya tadi ke siswa itu. Aduh, kamu kok seperti itu sih? Nah, itu mungkin nanti membuat ini merasa bersalah. Kalau sebagai teman, lakukanlah demi Bapak. Kamu kan CS Bapak, masa sih nggak bisa? Nah, gitu kan kalau gitu. Nah, ya sudah, nanti Bapak Ibu atau Bapak bereskan nanti bantu. Ya, sebagai teman itu. Ya. Nanti orang ketergantungan, ya dari posisi sebagai teman itu. Menghitung dan mengukur. Nah, kalau memantau, coba apa peraturannya. Nah, jadi memantau. Konsekuensinya apa kalau kamu begini? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Gitu. Kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu perbaikinya? Kalau kamu perbaiki, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang mengendali dan juga mengarahkan. Nah, ini hasil kalau pemukul itu memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Ya. Saya pernah itu dulu anak TKWD dulu, anakku waktu itu saya dulu sempat juga itu mengkutuk pakai bukan pakai buku, dia itu langsung keluar terus membanting gitu. Nah, itu saya juga dulu seperti itu. Jadi kadang kalau udah kesel ya oh ya waktu itu pas waktu sholat dulu itu ya sholat dulu kemudian ditanya baik-baik dan sebagainya dan sebagainya. Terus sampai saya dulu sering itu. Tapi sekarang alhamdulillah baik-baik sekarang ya mudah-mudahan benar. Tidak ada teori yang Oh iya. Apa itu fakta juga ya? Pengalaman visualisasi. Woi, nanti dulu sampai itu sepatu mulai pas datang ke sekolah anak-anak juga ada di demo sampai ke kepala sekolah juga pada itu Bapak Ibu yang bisa merasakan yang tidak sudah dewasa dan sebagainya itu kita merasakan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Di sini murid ketika posisi guru sebagai penghukum, dia akan di hatinya saya tidak peduli hukum sebagainya. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, otomatis maafkan saya Bu, maafkan Pak, saya salah. Kemudian kalau sebagai teman, saya pikir Bapak itu teman saya. Gitu. Jadi ketika itu baru kan kita CS Pak. Kemudian pemantau. Di sini saya akan dapat berapa bintang Pak kalau melakukan tersebut. Ya dipantau kan guru kalau memantau mengisi bintang, otomatis guru siswa itu kalau ada guru ya kan melakukan kebaikan supaya dapat bintang dan sebagainya. Jika sudah melakukan tersebut saya akan mendapatkan apa Pak? Nah, memantau karena ada guru, otomatis ini memantau. Kalau manajer, siswa itu akan berkata bagaimana cara negara saya memperbaiki dari ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan itu diajar seperti itu sehingga menggali. Kemudian dapat pada murid kalau pemukul dia mengalami kesalahan berulang kali perilaku menjadi agresif lagi, ya, dia agresif lagi mereka. Bukannya begitu. Kemudian membuat rasa bersalah di sini dapat pada murid rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga, salah. Kemudian kalau sebagai itu tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan, jadi ketergantungan. Kalau pemantauan nanti berarti pada dampak pada diri sendiri mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Gitu ya. Jadi kalau pemantau,
Kalau manajer mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Itu Bapak Ibu posisi kontrol yang dapatnya pada murid. Masih oke. Iya. Coba Nggak dipotong, mau lanjut aja. Ini ya lanjut videonya. Itu besar pisan Pak. Soalnya apa? Satu file besar pisan nanti. Iya. Ini udah 1 jam 17 nih. Oh, enggak. Kan bisa di stop lanjut video kedua nggak? Enggak. Oh. Dulu lokat karya juga dari pagi sampai sore. Oh. Berarti space-nya masih gede ya? Space-nya masih gede. Kalau lulus, Ini. kita daftar. Amin, amin, amin. Ya, amin. Kita doakan Bapak Ibu. Nah, ini kaitannya dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas istilah di guru penggerak Bapak Ibu. Kalau penghukum ini guru meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi di luar dunia. Kemudian pembuat merasa bersalah, guru meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, sama dengan posisi teman ya. Kemudian kalau boleh melarang guru peraturan di dunia berkualitas. Jadi di sini peraturan yang diletakkannya. Kalau manajer boleh meletakkan ini sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, ini dunia berkualitas itu istilah untuk dunia nyata bagi seseorang ya, dalam kehidupannya sehari-hari gitu ya. Oke. Nah, ini restitusi. Restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini jadi restitusi sifatnya memperkuat posisi dia. Jadi diharapkan kita dalam menangani masalah siswa ini dengan restitusi. Ya, restitusi. Oke. Selanjutnya 9 ciri restitusi. Di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi ketika membuat salah itu kita diharapkan siswa belajar dari kesalahannya, bukan kita diminta untuk menebus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, ini dengan restitusi akan memperbaiki hubungan, baik hubungan guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian restitusi tawaran, bukan paksaan. Kalau kamu akan berbuat begini terus, masa sih kamu nanti dampaknya gimana, itu terserah kamu. Itu aja. Ya, kalau kamu akan seperti ini terus, ya tadi kamu sendiri yakin akan terjadi ini, terjadi itu. Nah, itu tawaran. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, melihat diri kita. Ya, kenapa sih kamu buat ini? Apa sih alasannya dan sebagainya? Kira-kira kenapa? Kira-kira depannya seperti apa? Apakah kamu akan melakukannya terus dan sebagainya? Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tadi ada 5 kebutuhan dasar. Kita dengan restitusi itu, dia itu berbuat itu karena kebutuhannya apa? Kebutuhan dasarnya. Apakah senang, iseng, atau memang butuh untuk hidup dan sebagainya. Nah, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi pantulan itu ya. Nah, pantulan ya itu artinya merefleksi diri gitu. Jadi dia untuk dia gitu ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita tidak menginginkan dia melakukan apa, tapi merubah karakter dia. Jadi dalam restitusi ini kita tidak ingin dia bertindak apa, tapi mengubah karakter. Nah, ini dilakukan. Memang ya tadi jangka waktunya lumayan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Ya, jadi pemecahan masalah. Ya. Di sini supaya tidak terulang lagi. Tadi menghilangkan ketidaksesuaian. Ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ya. Jadi restitusi. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini segitiga restitusi yang ketika kita menangani siswa yang bersalah atau melakukan pelanggaran, yang pertama di sini kita menstabilkan identitas. Ya, contoh kalimatnya dalam menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Ya. Jadi kita buatkan dulu, stabilkan dulu identitasnya. Gitu. Kamu memang benar langsung dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah.
Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Alasannya apa? Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu suka. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan yang telah kita sepakati sih bagaimana? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah itu. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita membahas satu persatu. Contohnya, yang pertama menstabilkan identitas. Ini bagian dasar dari segala restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin menjadi menjadi reflektif, ya tadi kita praktik restitusi, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan. Ini contoh-contoh kalimat awal ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik bagi diri sendiri? Nah ini memang yang namanya restitusi itu proses. Kalau hukuman kan dari langsung, ya langsung, konsekuensi juga langsung. Kalau ini kan proses, kita harus meluangkan waktu memang. Jadi setiap guru itu harus memiliki waktu, ya untuk ini dialog dan coaching. Istilahnya nanti ada coaching di di modul 2. Coaching kan di TK juga ada ya. Coaching sebenarnya apa sih? Nah itu di guru penggerak dibahas teknik-teknik coaching dan sebagainya. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah ini kalimat di bawah mungkin terdengar asing bagi guru, namun bila dikatakan dengan nada yang tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Nah itu artinya sebenarnya kamu yang lebih buruk ini bisa kan. Nah itu ini memvalidasi itu. Jadi menguatkan dulu mereka supaya mereka tidak merasa bersalah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah mendidik sesuatu yang penting buatmu. Contohnya tadi ketika anak memang mempertahankan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi tidak menyalahkan ini ya. Jam berapa? Kurang 11 kurang. 11. Baik. Alhamdulillah mudah-mudahan itu Pak. Karena jadinya sampai jam 11 ya. Oke. Nah ini menanyakan keyakinan. Teori Pandora menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi setiap orang itu mengontrol dirinya sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah yang salah telah divalidasi, tadi itu kata dia. Jadi identitas sudah tercapai dan langkah kedua validasi sudah tercapai. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, ini yang langkah ketiga. Dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah pertanyaan-pertanyaan yang di sini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas dan atau keluarga. Contohnya nih, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ini dia? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kita kaitkan dengan nilai-nilai yang dimiliki. Ya sebenarnya kalau kamu buat begitu, kamu tahu kan seperti apa nanti akibatnya dan sebagainya. Alhamdulillah sosialisasi ini telah selesai dilaksanakan dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan barangkali ada ucapan atau perkataan yang kurang berkenan dan segala kekurangan dalam penyampaian. Sama saya juga sudah belajar seperti Bapak Ibu kita sudah sharing dan kita akhiri kegiatan ini dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus Paris.
ini saya akan memberikan tanggapan mengenai sosialisasi budaya positif dan keyakinan kelas. Tanggapan saya terhadap keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah merupakan hal yang sangat diperlukan sebagai sarana prasarana pengingat bagi para siswa dalam menaati sesuatu agar kelas menjadi tertib. Harapannya, semoga dengan adanya keyakinan kelas, proses pembelajaran menjadi aman, nyaman, dan terkendali. Saran yang saya berikan terhadap keyakinan kelas ini, para pengajar, yaitu guru-guru, ikut serta dalam pelaksanaan keyakinan kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitrulfia dari kelas 11 3. Dalam video ini saya akan memberikan tanggapan mengenai kegiatan sosialisasi budaya aktif dan keyakinan kelas. Tanggapan saya mengenai kesepakatan dan keyakinan kelas yaitu kesepakatan kelas sangatlah penting karena sebagai sarana pengontrolan diri agar siswa dapat lebih mengontrol dirinya dan menaati kesepakatan kelas yang telah disepakati. Harapan saya, semoga kesepakatan ini dapat menimbulkan rasa bertanggung jawab dan kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Saran saya agar pengajar ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan kesepakatan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum